Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semuanya baik ya. Puji Tuhan, hari ini cukup banyak ya yang ikut doa malam. Saudara adalah orang-orang yang hebat. Saudara toleh kiri kanan katakan kamu hebat. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan satu tema, Jesus is the giver. Jesus adalah pemberi. Dan di dalam firman ini saya akan bagi dengan dua bagian. Yang pertama adalah bukan kita yang mengasihi dia, tetapi dia yang mengasihi kita. Ayo katakan bersama saya, bukan kita yang mengasihi dia, tetapi dia yang mengasihi kita. Yang kedua adalah kepenuhan Elohim ada di dalam dia. Ada di dalam Yesus, ambil dari dia. Saya akan berbicara dua hal ini. Dari anugerah, Yesus sebagai anugerah kita berbicara mengenai yang pertama adalah bukan kita yang mengasihi Yesus, Yesus yang mengasihi kita. Kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Silakan. Dalam hal ini kasih Elohim telah dinyatakan di dalam kita karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia supaya kita dapat hidup melalui dia. Inilah kasih itu. Inilah kasih itu ya. Ini loh definisinya kasih ya. Inilah kasih itu, silakan. Bukan kita yang telah mengasihi Elohim tetapi dialah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi inilah kasih itu, bukan kita mengasihi Tuhan, tetapi dialah yang sudah mengasihi kita dengan memberikan Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Inilah pengertian mengenai kasih. Seringkali saudara dan saya berusaha mau mengasihi Tuhan. Yesus itu adalah kasih. Dia sudah penuh dengan kasih. Dia tidak perlu terima kasihnya saudara. Karena dia yang sudah mengasihi saudara. Dia full of love. Saudara, kita sudah gagal mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Bible ya, Yesus itu datang untuk bangsa Israel. Tapi bangsa Israel menolak dia. Bahkan bangsa Israel menyalibkan dia. Kita bicara yang kedua adalah seorang yang bernama Petrus, yaitu murid Yesus yang sangat mengasihi dia. Sempat Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Tetapi Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Dia menyangkal loh. Menyangkali Yesus. Kita sudah gagal untuk mengasihi Yesus. Saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 bisa dibaca? Saudaraku yang terkasih, jika Elohim telah begitu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Jika Elohim telah begitu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Ini loh kasih saudara. Jadi kasih itu bukan saudara mengasihi Yesus, tetapi saudara harus mengasihi siapa? Sesama. Siapa yang mengerti pengertian ini, saudara? Seringkali kita tuh mau mengasihi Tuhan. Enggak, tapi Tuhan berkata apa? Saudara kalau mengasihi aku, harus mengasihi sesama. Bentuknya itu mengasihi sesama. Kata-kata ini harus ya, dikatakan harus. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Perintah baru, perintah ya. Terus? Supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi seorang terhadap yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Harus lagi, ada kata-kata harus lagi. Terus? Dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jika kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jika kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jelas ya saudara, jadi mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi sesama itu adalah harus. Itu adalah perintah, itu adalah must, adalah keharusan. Perintah itu harus dilaksanakan. Kalau saudara rajin ke gereja, kalau saudara rajin FB, tetapi saudara tidak mengasihi sesama, sama saja dengan
nol besar. Jadi kasih Tuhan tidak ada di dalam kehidupan saudara. Saya waktu melihat kata-kata mengasihi, perintah baru, saya kok pernah dengar ya, satu ayat yang berkata di dalam Matius 22:39, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tetapi di Yohanes, kenapa kok dikatakan bahwa mengasihi sesamamu seperti aku mengasihi engkau? Saudara bisa melihat perbedaannya di sini enggak? Kita agak belajar ya, Bible study. Kata-katanya sama, tetapi ada satu peningkatan. Bahwa mengasihi, kalau yang di Matius itu adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diriku sendiri. Tetapi di Yohanes dikatakan mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi saudara. Artinya apa? Ada standar atau kualitas kasih yang berubah. Yang increase, yang naik. Jadi di dalam firman itu ada satu progressive revelation. Ya. Ada satu progressive revelation. Jadi selalu berkembang. Jadi jangan berkata gini, ayat ini kontradiktif dengan ayat yang lain. Tetapi satu dengan yang lain itu melalui satu proses, ya saudara. Ya, jadi ada satu kejadian, ada satu keadaan, dan selalu meningkat dari perjanjian lama sampai perjanjian yang baru. Saudara, mengasihi sesama itu seperti apa sih saudara? Mengasihi sesama itu seperti apa? Ada orang berkata begini, Pak, jangankan mengasihi sesama, mengasihi diriku sendiri aja nggak bisa. Ya kan? Saudara, mengasihi sesama itu adalah satu tindakan atau satu perbuatan. Katakan bersama saya, mengasihi itu perbuatan. 1 Yohanes 3, 17 sampai 18. Bisa dibukakan? 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Tidak ada di PPT-nya. Bisa dibukakan? 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Oke, jika seseorang memiliki harta di dunia dan melihat saudaranya mempunyai kebutuhan, tetapi menutup hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Elohim tetap tinggal di dalam dia? Next. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Jadi kasih itu tindakan, perbuatan. Ada satu kesengajaan. Jadi mengasihi sesama itu disengaja. Saudara mulai saat ini belajar. Karena kasih itu bukan begini. Cobalah nanti kalau aku tergerak, saya akan berbuat sesuatu. Saudara tidak akan tergerak kok. Karena orang kalau keluar dari kantong itu nggak gampang. Betul nggak saudara? Nggak gampang, memberi itu nggak gampang. Tapi kalau menerima, gampang ya kan? Memberi itu tidak gampang. Jadi kita harus melatih untuk kita bisa mempunyai tindakan memberi. Yang mengerti katakan amin. Memberi itu tindakan. Kita harus cari objek. Siapa yang harus kita mau kasih? Ya, coba belajar saudara. Nanti setelah besok pergi pulang, coba cari objek. Siapa yang mau saudara kasih? Saudara puji Tuhan kemarin saya sempat ya, tiba-tiba hati saya itu Roh Kudus itu ketika saya intimasi, saya tergerak begini. Cobalah kamu tuh mengambil sikap untuk memberi kepada orang-orang miskin yang membutuhkan beras. Oh iya ya, kemudian tiba-tiba saya hubungi Elia. Mana Elia? Elia, saya minta 3 kilo beras, 3 kilo sebanyak 50 sak ya. Saya waktu itu pikiran seperti itu. Kemudian saya mulai naik mobil, itu saya masukkan di mobil. Di mobil saya itu 50 sak. Pertama 20 sak saya berikan di dekat rumah saya. Kemudian 30 sak saya masukkan mobil. Setiap saya ketemu orang saya kasih. Bisa dilihatkan nah ini ya. Nah ini saya melakukan dengan tindakan sengaja berbuat. Kalau enggak ya enggak bisa. Saudara tahu ketika saya memberikan itu, kemudian melihat ibu-ibu ada yang bisu ya, itu ada next lagi. Nah ini juga beberapa di tempat RT, itu saya memberikan tuh ada sukacita yang luar biasa saudara.
ada satu suka, ini belajar saudara. Kalau saudara tidak belajar untuk memberikan ini tidak bisa. Ini salah satu bentuk, saya bukan mau pamer. Tapi saya mau tunjukkan pada saudara, itulah tindakan kasih. Saudara bisa cari sasaran yang lain, tidak harus dengan mereka. Saudara punya mama, saudara punya papa, orang tua saudara. Berikan tunjukkan bentuk kasih saudara kepada mereka. Dengan apa? Dengan waktu saudara. Datangi orang tuamu. Betul nggak saudara? Datangi dia, belikan martabak. Mungkin kalau saudara ada berkat, ajak dia ke luar negeri. Ya, mumpung masih bisa. One day mereka nggak bisa. Saudara, ya, ajak dia pergi jalan-jalan. Tabunganmu pakailah untuk itu. Kesehatan orang tua, beri obat. Saya dulu mendengar juga saudara bahwa ada beberapa orang begitu orang tuanya meninggal, jor-joran keluarin duit saudara. Untuk beli peti dan lain sebagainya untuk kepentingan mati. Tapi pada waktu orang tuanya masih hidup, pelitnya masalah saudara. Pelitnya setengah mati. Bahkan obat pun tidak mau dibelikan saudara. Sampai ada orang yang sakit, papa mamanya sampai sakit di rumah sakit, tidak mau belikan obat. Karena obat itu mahal, saudara. Tapi begitu mati, wah kayak orang, wah luar biasa gitu, saudara. Coba bayangkan. Jadi inilah perbuatan kasih, kita harus mengasihi sesama dengan sengaja. Oke, yang kedua, yang mau saya sampaikan adalah kepenuhan Elohim ada di dalam dia, ambil dari dia. Ya, Kolose 1 ayat 16 sampai 19. Sebab oleh dia segala sesuatu diciptakan, baik yang di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, tahta-tahta atau kerajaan-kerajaan, atau penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan bagi dia. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ada oleh karena dia. Dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang permulaan, yang sulung bangkit dari kematian, sehingga dia menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Terutama dalam segala sesuatu. Sebab segala kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam dia. Segala kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam dia. Yesus itu adalah full saudara. Penuh sekali saudara. Penuh dengan kuasa. Penuh dengan anugerah. Penuh dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dia adalah sumber. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Ciptaan, raja-raja dan kerajaan. Dia itu menjadi sumber daripada segala sesuatu. Nah saudara, kita ini adalah orang-orang yang kurang gitu loh. Nah kita harus ambil dari dia. Take it from him. Saudara kurang apa? Kurang sehat. Ambil dari dia. Saudara kurang apa? Berkat. Ambil dari dia. Take it from him. Saudara kurang apa? Kurang hikmat. Ambil dari dia. Saudara jangan merasa bahwa, wah saya tidak mau ngerepoti Tuhan. Ada orang loh kelihatannya rohani. Sudahlah kayak gitu-gitu aja kok harus ngerepotin Tuhan. Enggak. Tuhan itu selalu senang hati ketika kita datang untuk meminta, mengambil dari dia. Dia menyediakan buat kita saudara, untuk diambil. Ya. Ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia berkata apa? Asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Take it saudara, ambil dari dia. Karena dia adalah sumber kesembuhan. Saudara mengambil dari Tuhan itu seperti apa sih? Seperti apa mengambil? Take itu ya apa? Mengambil itu seperti ini saudara. Ketika saudara dalam keadaan sakit. Take it by your faith. Ya, ambil melalui imanmu saudara. Asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Speak up, katakan. Kalau saudara hari ini toko saudara sepi, katakan. Aku percaya di dalam nama Yesus. Karena anugerahmu, karena karyamu yang sudah selesai di atas kayu salib, aku percaya aku sudah diberkati. Just that. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Ambil, speak up. Saudara sakit, aku percaya dalam nama Yesus oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Gitu saudara, ya dipraktekkan. Itu yang membumi itu seperti itu. Jadi saudara jangan, saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, saudara punya power, saudara punya kuasa. Power to speak ya.
memperkatakan yang tidak ada jadi ada. Amin. Kalau mungkin sudah berkata, oh iya Bapak enak, Bapak diberkati. Saya ini dulu orang yang utangnya banyak, tidak punya rumah dan lain sebagainya. Bisnisnya hancur, ditipu orang. Tapi saya speak up, saya perkatakan, one day saya percaya, aku pasti akan diberkati Tuhan. Dulu saya berkata apa? Waduh utangku sak gini. Ya, kapan baliknya saudara? Kapan saya bisa melunasi hutang? Tapi waktunya Tuhan. Dia lakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan saya. Amin saudara. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yesus menjawab, siapapun yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Yesus berkata bahwa akulah air yang hidup. Saudara, kalau saudara minum air biasa itu bisa haus lagi. Tetapi kalau saudara minum air yang hidup yaitu Tuhan Yesus, yaitu sumber kasih. Air itu berbicara mengenai kasih Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Sebagai sumber air yang mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, bagaimana saudara bisa mengasihi kalau saudara tidak penuh dengan kasih? Saudara bisa mengasihi ketika saudara penuh dengan kasih. Saudara harus datang kepada Yesus. Terima kasihnya Tuhan. Ya, terima kasihnya Tuhan. Terima air itu dalam kehidupan saudara. Yohanes 6 ayat 33 sampai 35. Sebab roti dari Elohim adalah Dia yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Mereka berkata, Tuhan berikanlah terus kepada kami roti itu. Yesus berkata, akulah roti hidup. Siapa datang kepadaku sekali-kali tidak akan lapar. Siapa percaya kepadaku sekali-kali tidak akan haus. Amin. Saudara, Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai air yang hidup dan roti yang hidup. Kalau engkau datang kepadaku, tidak akan pernah haus lagi. Engkau datang kepadaku, tidak akan pernah lapar lagi. Artinya apa saudara? Bukan diartikan secara roti, secara jasmani, tetapi roti ini adalah firman. Ya, firman Tuhan. Tuhan itu sangat menginginkan saudara dan saya itu intimasi dengan Dia. Dia tuh merindukan saudara. Ketika misalkan Pak Awing atau Pak Buntaran datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini loh Tuhan, ya apa kerjaanku kayak gini. Curhat sama Tuhan. Aku ini ngalami seperti ini, supplier kok enggak bayar-bayar dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong sama Tuhan saudara. Tuhan, berikan aku petunjuk, berikan aku hikmat, berikan aku jalan-jalanmu. Ya gitu saudara, intim sama Tuhan. Tuhan senang loh saudara. Ketika sudah datang pada Dia, intimasi dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin saudara. Saudara imani perkataan firman ini saudara. Mungkin saudara berkata ini kan cuma kata-kata. Tetapi ketika saudara punya iman, faith, itu terjadi loh saudara. Saya kadang-kadang kalau ngomong gini ini kayak gemes gitu saudara. Karena apa? Karena kadang-kadang orang itu membaca kalimat itu seperti itu. Tetapi firman ini punya power saudara. Katakan bersama saya, firman itu punya kuasa. Semua dijadikan itu oleh firman saudara. Saudara sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan, rugi loh saudara kalau saudara tidak bisa ngalami anugerah kebaikan Tuhan ini saudara. Ya, jadi kepenuhan Tuhan semuanya ada di dalam Yesus. Kepenuhan Elohim berkenan tinggal di dalam Dia. Izinkan Yesus itu ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Yang pertama tadi apa saudara? Mengasihi sesama. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita diajarkan untuk apa? Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama dengan satu perbuatan dan tindakan. Yang kedua, kepenuhan Elohim ada di dalam pribadi yang bernama Yesus. Take it from Him, ambil dari Dia. Ketika engkau sakit, ambil dari Dia. Engkau kurang hikmat, ambil dari Dia. Engkau perlu berkat Tuhan, ambil dari Dia. Take it from Him. Ya, dan Dia tidak pernah kekurangan. Karena apa? Yesus itu adalah air yang hidup, Dia adalah roti yang hidup.
tidak pernah ada batasnya. Amin saudara. Nah sekarang pertanyaan refleksinya, apakah saudara dan saya sudah bisa mengasihi sesama saat ini? Saya mau tanya. Yang kedua, apakah hidup kita ini masih selalu kurang? Bagaimana saudara? Apakah kita ini masih sudah bisa mengasihi sesama kita? Yang bisa angkat tangan saudara. Yang sudah bisa mengasihi sesama. Lah apa Pak ngasih sesama? Bapak dewi sih kurang kok. Betul enggak? Ya kok enak saudara. Ya betul enggak? Itu kan pasti jawabannya seperti itu. Boro-boro mikirin orang lain. Kan gitu saudara. Belajar saudara. Ya, enggak usah banyak-banyak. Ya, belajar dari yang kecil aja. Saya sering kali di mobil saya itu ada saya ambil uang 5 ribuan baru-baru taruh mobil. Ada orang 2 ribuan di mobil. Begitu keluar ada orang tak ambil, kasih orang gitu saudara. Kan sedikit loh, tapi belajar. Malah belajar diri kita supaya kita biasa untuk memberi, untuk mengasihi. Apa artinya memberi dan mengasihi itu sama? Sama saudara. Tidak ada orang kalau mengasihi tidak memberi, betul enggak? Kalau Pak Widi mengasihi Yuli, kira-kira kalau ulang tahun dikasih apa enggak? Hah? Dikasih apa? Kasih bunga. Bunga deposito. Ya toh, kalau mengasihi pasti memberi. Ya toh? Jadi enggak hanya aku mencintaimu gitu. Karena ibu-ibu sekarang itu lebih suka bunga deposito. Ya, daripada cuma dikatakan cinta. Oke, saudara, kita itu enggak bisa, kita itu mengasihi sesama. Kita juga ini hidup kita itu masih kurang. Tetapi hari ini saudara, ada kabar baiknya. Kabar baiknya apa? Yaitu Injil, ya, gospel. Yesus datang kepada saudara dan saya. Saudara tidak kepada dia, tapi dia yang datang kepada saudara dan saya. Memberikan dirinya. Dia katakan apa? Terimalah kasihku. Saudara tidak bisa kalau saudara mengasihi sesama tidak terima kasih Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Elohim kepada kita. Elohim adalah kasih. Siapa yang tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Elohim dan Elohim di dalam dia. Ya, puji Tuhan. Jadi ketika saudara tidak bisa mengasihi ya, saudara look at the cross. Lihatlah salib Kristus. Ketika saudara lihat salib Kristus, iya ya, nyawanya saja diberikan sampai berdarah-darah, tubuhnya dihancurkan. Wah luar biasa. Saudara menerima kasihnya Yesus itu. Sehingga saudara mampu untuk mengasihi sesama. Kalau saudara tidak terima kasihnya Yesus, tidak bisa saudara. Tidak bisa. Jadi terima dulu kasihnya Yesus sehingga saudara bisa mengasihi dia. Dan kita pun masih banyak kekurangan. Kurang hikmat, kurang apalagi, kurang bijaksana. Di dalam keuangan bisa kekurangan. Dan dia itu adalah kepenuhan Elohim ada di dalam dia. Ambil dari dia. Ambil dari Yesus. Pribadi yang pertama Yesus itu memberikan engkau kasih yang sepenuhnya. Dan dia berkata, aku air yang hidup, akulah roti yang hidup. Datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin saudara. Dan itu ada di dalam pribadi yang bernama Yesus Kristus. Ketika engkau terima Yesus, engkau terima segala-galanya. Amin saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Jadi Jesus is the giver. Ya, Yesus adalah yang memberi, we are the receiver. Kita adalah penerima. Ya, jadi hari ini saudara sudah bisa mengerti status saudara adalah penerima. Ya, penerima berkat Tuhan, menerima kasihnya Tuhan. Jangan sungkan-sungkan lagi ambil dari dia. Pakai imanmu, take it, ya, melalui your faith. Melalui imanmu, ambil dari dia. Sebanyak-banyaknya ambil dari Yesus. Maka engkau akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara. Saya tanya saudara sekarang. Apa yang saudara punya semua ini dari siapa? Dari siapa? Dari Tuhan loh. Saudara coba hitung. Berapa triliun yang sudah saudara habiskan. Sini siapa yang umurnya 60 tahun ke atas? Coba hitung aja, sampai 60 tahun ini berapa biaya saudara?
Itu triliun loh saudara. Semuanya itu dari Tuhan. Kalau saudara memberikan persembahan misalkan, itu dari siapa? Bukan saudara loh. Saudara terima dan saudara berikan, betul enggak? Bukan saudara bim salah bim. Tapi semua itu dari Tuhan semuanya. Kesehatan itu dari Tuhan. Berkat pekerjaan juga dari Tuhan. Kalau saudara bisa dipercaya untuk menjadi saluran berkat, maka sebesar itulah saudara akan terima berkat Tuhan. Amin. Contoh, kalau saudara bisa dipercaya menerima 10 juta, ya. Terima 10 juta, saudara terima, kemudian saudara sisihkan, berikan ini, berikan ini, berikan ini. Wah, Tuhan disenangkan. Saudara diterima, ternyata orang ini siap untuk diberkati. Kemudian diberi lagi 100 juta. Wah, bisa dipercaya, diberi lagi 1 miliar. Ya tuh, dipercaya, diberi lagi 10 miliar, saudara. Sebesar itulah, saudara. Ketika engkau bisa menjadi saluran berkat Tuhan, maka akan ditambah-tambahkan berkat itu dalam kehidupan saudara. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Saudara, semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Saudara belajar sesuatu hari ini? Belajar sesuatu ya. Jadi kita tahu bahwa hari ini bahwa Yesus adalah yang memberikan, Dia adalah sumber segala-galanya. Jangan didengarkan saja, dipraktekkan ya. Ya, kita praktekkan. Kalau firman ini dilakukan, punya power loh, punya kuasa. Ya, punya kuasa betul saudara. Karena ini saya menyaksikan, menyampaikan apa yang saya alami. Puji Tuhan, saya sudah selesai. Hari ini ada pengurapan ya. Saudara tahu bahwa pada bulan-bulan ini, entah kena apa ya saudara, ketika saya khotbah minggu di Makassar, Seninnya itu pengurapan, itu meludak, yang datang itu terbanyak dari waktu-waktu sebelumnya. Dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan yang kita dapatkan dari Tuhan. Biarlah bukan hanya di Makassar jemaat bertumbuh, di Malang juga minggu-minggu ini saudara, jumlah jemaat itu terbanyak dari sebelum-sebelumnya. Tadi saya bilang sama Pak Sam, di Surabaya yang masih stuck. Tapi bukan berarti menurun, tapi stuck, masih bertahan itu. Setelah ini saudara semua dapatkan pengurapan dan engkau in Christ, engkau sadar akan anugerah Tuhan, engkau dikasih Yesus gede-gedean. Gereja ini pun akan berkembang luar biasa. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Bubuhkanlah kuasa-Mu pada minyak urapan ini Tuhan. Jika dioleskan di dahi kami anak-anak Elohim. Kami tidak anti Kristus. Kami pro Kristus. Kami pro Roh Kudus. Kami pro the Messiah. Kami pro the Anointed One. Dan kami in Christ. Kristus diurapi. Kami pun diurapi. Kristus berkemenangan, kami pun berkemenangan. Kristus dimuliakan, kami pun dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih yang terindah. Kami terima pengurapan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu.
berdiri. Haleluya. Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu. Mari semua angkat tangan, katakan Yesus, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Dia, sembah Dia. Kami menyembah Yesus, kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Taruhlah tangan kirimu di dadamu, di situ bersemayam pengurapan Roh kebenaran, Roh Kudus. Selama-lamanya Dia menyertai di dalammu. Tangan kananmu angkatlah, sembahlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Masing-masing secara pribadi dengan Tuhan, masing-masing haleluya dengan Tuhan. Yesus baik, Yesus baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu, Yesus baik. Dia berkata, aku pergi tetapi tidak akan meninggalkanmu yatim piatu. Aku memberikan roh yang menyertaimu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Dunia tidak mengenal, tetapi engkau mengenal, karena Ia tinggal di dalammu dan sudah ada di dalam dirimu. Dan hari ini engkau diurapi, engkau terima, diingatkan supaya engkau jangan memadamkan, jangan mendukakan, apalagi menghujat, tetapi engkau mengobarkan seperti Kristus di bumi. Dia disebut Yesus Kristus yang diurapi. Biarlah pulang dari tempat ini semua jemaat
Engkau juga pribadi-pribadi anak-anak Elohim yang diurapi. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. aku bersyukur Engkau sudah mengasihiku. sudah mengasihiku. Engkau yang memberi, Kau yang aku yang menerima. yang menerima. Terima kasih Tuhan kasih. Yesus. Kasih Tuhan, Engkau memberikan anugerah, Kau memberikan anugerah, keselamatan, keselamatan, kesehatan, kesehatan, berkat, berkat, keberhasilan. keberhasilan. Dan malam hari ini malam Engkau juga mengingatkan Juga mengingatkan kami sudah diberi kami sudah diberi pengurapan. pengurapan. Roh Kudus ada dalamku, Kudus ada dalam, lebih besar dari semua lebih besar dari semua masalahku, salah masalahku. roh-roh yang mengganggu. roh-roh yang mengganggu. Aku percaya Aku percaya Kristus menang. Kristus menang. Aku menang Aku menang. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Tadi saya sampaikan kalau bagian penjadwalan ada datang juga bagian penjadwalan supaya hari Kamis Pak Sam dijadwal sebulan sekali. Lalu saya dijadwal untuk pengurapan sebulan juga sekali. Karena saya melihat laporan dari full timer. Kemis ini segini, kemis ini segini, kemis ini segini, kemis ini segini. Kok nggak naik-naik ya saudara? Tapi saya percaya ini awalan yang baik. Karena engkau dikasih Yesus dan biarlah setiap bulan saudara diingatkan pengurapan engkau lebih dahsyat lagi dalam nama Yesus. Setuju katakan amin. Puji Tuhan.